Anda semuanya, selamat pagi. Silakan duduk ya. Silahkan persiapkan diri kalian. Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu bantu kalian dan juga Ibu untuk berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ilmunya bermanfaat dan juga barokah. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Baik. Ibu mau mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Mungkin ada yang tidak hadir, ada yang izin hari ini? Tidak ada ya? Baik, Ibu cek satu persatu. Ajeng Sinta hadir. Miftahul Fahrudin hadir. Adit hadir. Hista hadir. Nanda Aprilia hadir. Ya, alhamdulillah. Pagi ini kalian hadir semua ya. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana, masih semangat ya? Sudah semangat atau belum? Seperti itu ya. Karena seharusnya di pagi-pagi gini kalian harus tetap harus masih semangat, masih full energinya, karena kalian pastinya udah sarapan ya kan? Oh, ada yang belum sarapan. Besok-besok jangan lupa sarapan ya. Itu untuk membantu kalian tetap fokus di pembelajaran, tapi jangan terlalu kenyang juga, nanti malah ngantuk. Sama aja, nanti nggak fokus ya. Nah, tadi sudah kita cek daftar hadir. Silahkan kalian membuka bahan pembelajaran, sumber pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah siap semua? Sebelumnya Ibu akan mengingatkan lebih tepatnya peraturan pembelajaran dalam kelas Ibu. Jadi, seperti biasa kalian dilarang banyak berbicara kecuali memang pada sesi tanya jawab atau diskusi yang Ibu telah izinkan. Lalu yang kedua, kalian dilarang menggunakan atau mengoperasikan gadget kalian kecuali memang Ibu persilahkan. Lalu yang ketiga, tetap cermati dan amati penjelasan dari Ibu. Aktif ketika ada sesi tanya jawab. Pertajam pengetahuan kalian dengan bertanya dan juga menjawab nanti, supaya menjadi bekal kalian untuk menghadapi ujian tentunya ya. Nah, bisa dipahami ya? Baik. Nah, sebelum masuk ke bab 2, di minggu lalu kita telah menyelesaikan bab 1. Ada yang masih ingat di bab 1 kita mau bahas tentang apa? Ya, silakan. Yang masih ingat silakan menjawab. Nah, gimana nih? Masa udah lupa semuanya sih? Belum ya? Diingat-ingat kembali. Baik. Silahkan Mbak Gista. Ya, betul sekali. Jadi, di minggu lalu kita telah menyelesaikan bab 1 di mana kita membahas mengenai pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada yang masih ingat gak sih sebenarnya hak dan juga kewajiban warga negara itu tertulis di mana? Kenapa bisa seseorang dianggap melakukan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban? Ada yang bisa menjawab?
Ya, silakan Mas Adit. Ya, betul sekali. Hak dan juga kewajiban warga negara itu telah tertuang pada hukum yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia, di mana hukum tertinggi itu pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, betul sekali. Nah, kenapa sih kok kita bahas bab satu lagi? Jadi, kenapa kita bahas? Karena di bab satu ini, di bab satu kemarin itu berkaitan langsung dengan bab 2 secara garis besar, bahwasanya di bab 2 kita membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya dan semuanya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini pada bab 2 di pertemuan pertama. Yang pertama, setelah mengamati gambar, nanti kalian akan diharapkan mampu memahami hakikat perlindungan dan juga penegakan hukum. Lalu yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, kalian semua diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan lembaga serta perannya dalam perlindungan dan juga penegakan hukum. Nah, yang terakhir, setelah berdiskusi dengan kelompok, nanti kalian diharapkan mampu untuk memberikan hasil diskusi, pendapat kalian mengenai evaluasi praktik dari perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke, baik, bisa dipahami ya. Nah, untuk hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik, di mana kalian nanti akan mengamati gambar, menanya jika ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas ya, kurang paham. Lalu yang ketiga, kalian mencoba untuk mengumpulkan informasi, mengasosiasi informasi yang sudah kalian dapat tadi, dan juga yang dimana ini tentunya mengenai perlindungan dan penegakan hukum ya. Lalu yang ketiga, kalian nanti juga mengkomunikasikan nih hasil dari diskusi kalian mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, bisa dilihat ya. Bisa dilihat Anda semuanya. Di sini ada gambar. Ada gambar seseorang yang bawa palu. Kira-kira apa nih? Tukang bangunan kah? Atau apa nih? Ada yang bisa jawab? Ini gambar apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mbak Kista. Mbak Kista lagi nih. Jangan Mbak Kista ya. Kita ganti lagi. Siapa yang belum jawab? Biar aktif semua nih di kelas ya. Siapa lagi yang mau jawab? Ya, silahkan Mbak Nanda. Ini gambar apa ini Mbak Nanda? Boleh dijelaskan melalui pemahaman Mbak Nanda. Gambar apa ini? Iya, betul sekali. Betul sekali, ini gambar hakim. Jadi kalau di pikiran Mbak Nanda itu hakim gitu ya. Kalau hakim itu biasanya ngapain? Iya, betul sekali. Hakim itu tugasnya memutuskan kasus, seperti itu ya. Jadi hakim juga lembaga penegak hukum dong ya. Jadi kalau hukumnya sudah tegak tuh, di gambaran kalian apa sih yang akan terjadi pada bangsa Indonesia? Ya, betul. Terima kasih. Jadi kalau hukum sendiri di Indonesia itu sudah tegak, pastinya kita mendapatkan keadilan. Nah,
di sini. Jadi kalau kita lihat yang di gambar ini ya, kita bisa mengambil beberapa konsep seperti hakim tadi yang merupakan lembaga penegak hukum. Lalu ada juga konsep keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum itu sendiri. Nah, kalau hukum sendiri itu apa ya? Nah, di sini menurut KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi, hukum itu terbentuk untuk mengatur, lebih tepatnya untuk menertibkan, betul ya? Bagaimana kita harus hidup dengan orang banyak dalam suatu lembaga yang dinamakan dalam suatu organisasi gitu, organisasi besar yang namanya negara, betul. Nah, itu semuanya pasti diatur. Lalu kita sendiri bisa kalian lihat ya bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang mana ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Nah, kita lanjut. Apa nih yang bakal terjadi ketika di lingkungan kita, di kehidupan kita tidak ada aturan, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat itu ternyata nggak ada aturan gitu. Kira-kira apa yang bakalan terjadi pada kehidupan kita sebelum pada akhirnya pada suatu negara ya betul sekali, semuanya akan tidak teratur. Jadi apapun yang akan terjadi ya sudah seperti itu. Misal ada pembunuhan ya sudah, keluarganya tidak rela misalkan ya, tidak rela ya sudah, karena memang tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada yang menegakkan bahasanya si pembunuh ini harus dapat apa gitu ya. Tentunya pasti akan sangat terpuruk dan hancur karena memang tidak ada kepastian hukum di dalamnya ya. Baik, seperti yang kalian lihat di sini, ibu punya gambar nih. Gambarnya polisi yang sedang menertibkan lalu lintas. Dan ternyata di gambar ini bisa kalian lihat juga tidak sedikit yang melanggar peraturan lalu lintas. Ini sejatinya apa ya yang membuat masyarakat itu sulit untuk menaati peraturan, bahkan pada lalu lintas sekalipun. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya nih, kenapa sih masyarakat itu cenderung sulit untuk mengikuti peraturan lalu lintas? Coba ada yang bisa jawab gak? Gimana? Ya, silahkan. Ya, Mbak Kista ya? Ya, betul sekali Mbak Kista. Salah satunya adalah ya memang merasa tidak ada polisi gitu. Jadi kalau nggak ada polisi ya aman-aman aja gitu kan ya biasanya orangnya. Maka ini berarti yang ada masalah adalah masyarakatnya atau bagaimana konstruksi pemikiran masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Padahal kalau kita lihat sangat membahayakan ya ketika kita melanggar peraturan lalu lintas. Misal kita melawan arus, nanti bisa-bisa tabrakan ya kan. Nah, melanggar lampu merah yang seharusnya berhenti malah jalan, nah nanti nggak tahu dari arah yang mana
ternyata barengan, ngebut pula, ya kan, nabrak, is dead. Ya kan? Nauzubillahin dzalik. Iya, jangan sampai. Jadi sebetulnya hukum atau peraturan itu dibuat adalah untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan kita sendiri juga ya. Nah, jadi polisi ini tadi mencoba untuk menertibkan karena memang ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan dan juga penegakan hukum. Bisa gitu ya? Bisa. Nah, masuknya kita pada hakikat perlindungan dan juga penegakan hukum. Jadi, kita masuk ke bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, di dalam bab ini kita kurang lebih akan membahas mengenai satu, ada hakikat. Hakikat apa ya? Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Lalu yang kedua kita membahas mengenai unsur dan juga faktor. Unsur dan faktor. Unsur dan juga faktor apa ya? Kembali lagi, unsur dan faktor perlindungan dan penegakan hukum. Nah, lalu kita juga akan membahas mengenai lembaga apa saja beserta perannya. Lembaga dan perannya dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita masuk ke yang pertama, yakni hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, di mana makna tersebut tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Jadi makna hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu tidak jauh-jauh dari makna hukum atau fungsi hukum itu sendiri, yakni untuk hakikatnya ya, itu tulisan di sini. Hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu kan banyak ya, bukan hanya dari mungkin dari sektor perekonomian. Iya betul, dari sektor perekonomian mungkin bisa dikatakan seseorang itu sejahtera, tapi apakah tidak ada pendidikan yang menopang agar kalian bisa sukses dalam perekonomian? Lalu apakah tidak ada hukum yang mengatur sehingga usaha kalian itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, itulah fungsi dari hukum adalah menentukan berupaya, di mana perlindungan dan penegakan hukum itu berupaya untuk memunculkan kesejahteraan yang diimpikan oleh masyarakat sendiri, begitu ya. Lalu di mana kesejahteraan ini Ananda semuanya ya dapat diperoleh dengan satu, pengusahaan keamanan. Yang kedua adalah penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup. Pengamanan dan pemenuhan kebutuhan hidup atau hak asasi. Hak asasi setiap manusia. Betul sekali. Jadi hakikatnya perlindungan dan penegakan hukum itu tadi merupakan upaya untuk upaya secara sadar, tadi ya dikatakan oleh Andi Hamzah, upaya secara sadar untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang dimana dengan dapat dicapai dengan memberikan keamanan, lalu penguasaan secara penuh, dimana yang dimaksud ini bisa dengan kebebasan seperti itu ya, tapi tetap pada pemenuhan kebutuhan hidup atau hak asasi manusia setiap manusia yang juga dibatasi oleh hak asasi manusia lain. Jadi bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi tetap ada hukum gitu, ada koridornya, ada batasan-batasannya. Betul ya? Lalu selanjutnya unsur-unsur perlindungan hukum. Jadi unsur perlindungan hukum sendiri itu ada 4. Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Jadi kalau kita melakukan perlindungan dan penegakan hukum, ada unsur di dalamnya. Apa aja sih perlindungan dan penegakan hukum itu? Yang pertama adalah jaminan perlindungan hukum. Jadi ketika ada seperti tadi yang disebutkan contohnya kasus pembunuhan ya. Nah, kepada keluarga tersangka, kepada keluarga korban dan juga tersangka, ini ada perlindungan tersendiri, ada penegasan hukum yang akan didapatkan supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak terulang kembali hal-hal yang bersifat merugikan orang lain atau melukai hak orang lain, kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa unsur dari perlindungan dan penegakan hukum itu berkaitan dengan hak manusia. Jadi salah satu hak dari hak asasi manusia itu kan adalah hak untuk hidup ya. Hak untuk hidup, hak untuk hak memiliki kebebasan untuk beragama, untuk berkumpul, bersosialisasi, seperti itu ya. Namun dalam seluruhnya tadi, hidup, bekerja, berinteraksi dalam masyarakat itu tetap pada koridor hukum yang ada, bukan semena-mena. Misal kita kerja, ternyata kerjanya apa? Mencuri. Nah, itu bukan pekerjaan ya, itu namanya mencuri kalau dalam hukum. Nah, itu dimana hak mencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Jadi diatur nih dalam hukum. Yang termasuk unsur dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah berkaitan dengan hak-hak manusia. Lalu yang ketiga adalah adanya sanksi hukum. Adanya sanksi hukum. Sanksi hukum ini adalah tadi ya yang sudah Ibu sebutkan, bahwa ternyata kalau gimana nih kalau ada kasus korupsi atau suap gitu ya.
memberikan sanksi. Misalnya koruptor mengambil uang negara dan tidak ada sanksinya, pasti semua orang melakukan, betul atau tidak? Betul kan? Karena korupsi itu bisa dibilang menggiurkan ya, hasilnya bukan hanya ratusan ribu atau 1-2 juta, tapi bahkan bisa miliaran. Nah, makanya itu dalam unsur perlindungan dan penegakan hukum ada sanksi hukum di dalamnya. Lalu yang keempat ada perlindungan dari pemerintah. Jadi perlindungan dan penegakan hukum ini sejatinya dibuat oleh pemerintah. Seperti itu ya. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami ya tadi unsur-unsur mengenai perlindungan dan juga penegakan hukum. Sekarang Ibu minta kalian coba nih baca di berbagai sumber bacaan, boleh dari buku, boleh juga dari internet. Silahkan dibuka gadgetnya, Ibu persilahkan. Kalian cari mengenai kenapa sih perlindungan dan penegakan hukum itu wajib dilaksanakan, dan juga apa saja nih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Silakan dicari, nanti Ibu tunjuk satu-satu, silakan disebutkan, dipersiapkan ya. Baik, Ibu rasa cukup. Gimana? Sudah dapat ya? Sekarang nih Ibu mau tanya mengenai mengapa penting perlindungan dan penegakan hukum. Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan. Ada yang sudah siap? Baik, Mas Adit ya. Silakan. Ya, betul sekali. Mas Adit tadi sudah menyebutkan secara garis besarnya itu ada 3. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Lalu yang pertama tegaknya supremasi hukum, yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tadi kita sudah bahas ya mengenai bagaimana ketika tidak ada peraturan, tidak ada hukum yang mengikat, pastinya keadilan tidak dapat tercapai dan kesejahteraan ini juga tidak dapat terwujud. Lalu juga tadi disebutkan juga oleh Mas Adit bahwasanya perlindungan dan penegakan hukum itu juga melindungi perdamaian, seperti itu ya. Betul sekali Mas Adit, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, baik, selanjutnya silakan ada yang mau menjawab mengenai faktor dari keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Silakan, ada yang mau menjawab? Oh iya, silakan Mas Miftah. Diam saja kamu ya dari tadi. Alhamdulillah sekarang sudah bersuara. Silakan Mas Miftah. Ya. Iya, betul sekali Mas Miftah. Mas Miftah tadi sudah menyebutkan 3. Luar biasa, bagus, terima kasih Mas Miftah. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan Mbak Nanda. Ya, silakan. Iya, betul sekali. Jadi kurang lebih tadi ada 5 faktor mengenai keberhasilan perlindungan dan juga penegakan hukum. Yang pertama adalah hukum itu sendiri, tentunya produk hukumnya jelas atau tidak, bagaimana apa saja yang diatur, hak dan kewajibannya seperti apa. Jadi hukum sendiri juga sangat berpengaruh menjadi faktor bagaimana perlindungan dan penegakan hukum itu dapat tercapai. Lalu yang kedua adalah penegak hukumnya. Nah, tadi jika saja penegak hukumnya mudah disuap, misal dalam contoh kasus baru-baru ini, bukan baru-baru ini ya, dulu yang dimana baru-baru ini tersangkanya itu sudah keluar. Pasti tahu ya, sosok artis yang melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, di mana pada saat proses persidangannya dalam putusannya ternyata dia menyuap hakim. Nah, bayangkan
jika seluruh hakim itu ternyata bisa disuap, pasti koruptor semuanya lolos karena punya uang semuanya, ya kan? Nah, itu makanya perlindungan dan penegakan hukum itu juga bergantung pada penegak hukumnya. Lalu yang ketiga ada masyarakatnya tentu ya. Jadi masyarakat harus disadarkan bahwasanya hukum ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lalu yang keempat adalah sarana dan prasarana, contohnya mungkin itu ya, pengadilan, penjara, lalu mungkin dalam kasus penyelidikan misalnya pembunuhan, kalau misalnya nggak ada nih alat untuk nyekan sidik jari atau untuk mengenali sketsa wajah tersangka. Nah, misal nggak ada mungkin akan terlalu sulit ya bagi penegak hukum. Lalu yang kelima adalah kebudayaannya. Jadi kebudayaan ini sangat berpengaruh bagi keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kita masuk ke subbab yang ketiga, yakni lembaga dan juga perannya dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini Ibu mau meminta kalian untuk membentuk kelompok dengan satu kelompoknya berisi 5 orang. Silahkan mendiskusikan mengenai lembaga dan juga perannya dan diatur di mana seperti itu ya, mengenai bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hukum. Silahkan Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Silahkan. Oh ya, dipersiapkan nanti silahkan tunjuk satu anggota dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Cukup satu anggota saja. Nanti siapa yang siap terlebih dahulu silahkan untuk memulai presentasi. Baik, silahkan. Sudah cukup ya waktunya. Silahkan untuk siapa kelompok yang pertama siap untuk maju terlebih dahulu. Ya, silahkan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, silahkan. Ya, luar biasa kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Mulai dari yang pertama tadi kelompok 3 sampai dengan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu sangat mengapresiasi bahwasanya kalian juga sudah paham mengenai beberapa kasus yang bermasalah berkenaan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sudah cukup ya. Jadi kita tadi di awal sudah membahas mengenai hakikat. Lalu ada juga kita membahas mengenai unsur dan juga faktor. Lalu yang ketiga ada lembaga dan juga perannya dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini yang telah kita bahas tadi. Silahkan. Ada? Ya, silahkan Mbak Ajeng. Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi, tadi hakikatnya perlindungan dan penegakan hukum itu merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan juga perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri. Betul ya? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Lalu mungkin ada yang mau menambahkan? Menyimpulkan kembali? Iya, silakan Mas Adit. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Adit tadi, bahwasanya dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ada unsur, ada faktor pendukung, dan yang pertama ada mengapa pentingnya, ada unsur dan juga faktor tadi ya, faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum.
Nah, terima kasih kalian sudah tadi sudah mengamati gambar, mendengarkan penjelasan ibu. Kemudian kalian juga sudah bertanya, lalu kalian juga yang terakhir sudah mengkomunikasikan. Luar biasa tadi evaluasi mengenai kasus dan juga menyimpulkan. Terima kasih kalian sudah memahami. Untuk minggu depan ibu minta kalian untuk membaca surat berikutnya, yakni mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ya. Dinamika pelanggaran hukum. Ingat-ingat ya. Baik, terima kasih Anda semuanya. Luar biasa kalian sudah sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan juga tetap berpikir positif dan juga menjaga tubuh kalian, kesehatan kalian di tengah pandemi seperti ini. Baik. Sudah cukup. Terima kasih. Itu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.